Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatimah, mahasiswi Perbankan Syariah A semester 5, NIM 1808203006. Di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama dari kelompok 2, mata kuliah perilaku konsumen. Saya ditemani oleh dua teman saya. Yang pertama ada Rahma Indriani sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Indriani, NIM 1808203040 sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan materi tentang teori kebutuhan. Yang kedua ada Bilal Khairul Anam Asfia sebagai pemateri ketiga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Khairul Anam Asfia. Saya dari kelompok 2, pemateri ketiga. Saya akan menyampaikan materi tentang motivasi dan strategi pemasaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah perilaku konsumen yang diampu oleh Bu Erin Wismaya, Sarjana Syariah dan Magister Ekonomi. Langsung saja, saya selaku pemateri pertama di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai arti dan model motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi berasal dari kata motif yang berarti sebuah dorongan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, motivasi berarti to move. Motif juga dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang terdapat dalam diri organisme seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu, driving force. Motif tidak berdiri sendiri, melainkan adanya atau saling berkaitan dengan faktor-faktor lainnya, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut Michael J., motivasi adalah memberikan dorongan kepada orang lain ataupun diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan. Adapun hubungan antara motivasi dengan keputusan pembelian adalah motivasi sangat berkaitan erat dengan faktor-faktor lainnya seperti faktor kebudayaan, faktor sosial, maupun faktor pribadi. Faktor tersebut juga sangat berperan besar dalam latar belakangi dan menentukan motivasi konsumen dalam mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu. Adapun jenis-jenis motivasi ada dua. Yang pertama ialah motivasi intrinsik dan yang kedua ialah motivasi ekstrinsik. Apa sih motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Contohnya ialah seseorang yang hobi membaca. Dia tidak perlu mendapatkan dorongan dari orang lain untuk membaca sebuah buku karena dia sudah hobi membaca dan sering membaca. Jadi tidak perlu lagi ada dorongan dari orang lain untuk membaca buku. Dan yang kedua ialah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar atau adanya pengaruh dari orang lain. Contohnya ialah seorang siswi yang membeli peralatan untuk berkemah. Ia membeli alat untuk berkemah karena adanya perintah dari gurunya untuk membeli peralatan kemah. Adapun model motivasi ada 3, yaitu yang pertama ialah model tradisional. Model tradisional adalah bagaimana cara untuk memotivasi pegawai agar semangat bekerja, yaitu dengan cara menerapkan sistem insentif, yaitu berupa uang atau barang dan memberikan keduanya kepada pegawai yang berprestasi. Yang kedua ialah model hubungan manusia. Nah, model ini yaitu dengan cara mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting, sehingga mereka akan jauh lebih semangat lagi dalam melakukan sesuatu. Yang terakhir ialah model sumber daya manusia. Dengan menggunakan model ini, seseorang dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya oleh faktor uang maupun faktor barang sebagai reward ataupun sebagai suatu penghargaan, tetapi juga dengan kebutuhan pencapaian ataupun pekerjaan yang berarti. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rahma Indriani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pengertian dan model motivasi. Sekarang kalian juga harus tahu bagaimana teori kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan dua teori kebutuhan. Teori kebutuhan yang pertama yaitu teori Maslow. Menurut Maslow, setiap manusia memiliki hierarki kebutuhan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jika kebutuhan yang paling rendah terpenuhi, maka akan muncul kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Menurut teori Maslow, kebutuhan-kebutuhan tersebut terbagi menjadi 5 kebutuhan. Kebutuhan tingkat pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan tingkat pertama dan utama untuk mempertahankan hidup dan kehidupan manusia, seperti makanan, minuman, air, udara, pakaian, rumah. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar dan setiap manusia memerlukannya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kebutuhan ini harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka manusia akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu rasanya aman, nyaman, dan selamat dari segala macam mara bahaya yang akan menimpa. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Setelah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman terpenuhi, maka perhatian sang individu akan beralih untuk mendapatkan kawan, cinta, dan perasaan diterima. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat untuk memiliki citra positif dan menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan dorongan pada diri seseorang untuk menjadi orang yang memiliki kemampuan yang handal. Teori yang kedua yaitu teori McLean. Menurut McLean, seseorang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi apabila dia mempunyai keinginan untuk berpartisipasi lebih baik daripada yang lain. Teori McLean memfokuskan pada 3 kebutuhan. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan berprestasi. Kebutuhan berprestasi adalah dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, dan berusaha keras untuk berhasil. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak berperilaku sebaliknya. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan afisiasi. Kebutuhan afisiasi adalah keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bilal Khairul Anam Aslia. Oke, saya akan memaparkan materi tentang motivasi dan strategi pemasaran. Sebuah perusahaan dia sukses atau tidak banyak ditentukan oleh baik dan tidaknya motivasi, strategi, dan taktik pemasaran yang diterapkan di perusahaan tersebut. Banyak sekali teori dan strategi pemasaran digelar dan diperbincangkan di sebuah forum dan seminar. Para teoritis pemasaran berargumen dengan pendapat dan penelitiannya, sedangkan pemasar berlomba mengeksekusi pasar demi tercapainya target yang dibebankan. Realita ini tentu sangat mendorong dunia pemasaran senantiasa mengalami perkembangan.
Mendengar kata pemasaran seringkali dikaitkan oleh banyak pihak dengan penjualan, sales promotion, iklan, promosi, atau produk. Bahkan seringkali orang yang menyamakan profesi pemasar atau marketer dengan penjual atau sales. Padahal sebenarnya pemasaran tidaklah sempit yang diidentikan oleh banyak orang, karena pemasaran berbeda dengan penjualan. Pemasaran lebih merupakan suatu seni menjual produk, sehingga pemasaran adalah proses penjualan yang dimulai dari rancangan produk sampai dengan produk tersebut terjual. Berbeda dengan penjualan yang hanya berkutat pada terjadinya transaksi penjualan barang atau jasa. Secara umum, pemasaran dapat diartikan juga sebagai suatu proses sosial yang merancang dan menawarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan dalam waktu atau dalam rangka memberikan kepuasan yang optimal kepada pelanggan. Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah harus menjadi lebih efektif perusahaan tersebut dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Kemudian kemampuan kewirausahaan dalam persaingan juga ditentukan oleh seorang manajer dalam membuat tindakan dan hasil yang realistis. Dalam hal ini, manajer harus mampu mengukur dan menilai kemampuan dirinya agar dapat mencapai tingkatan kinerja yang sesuai dengan tuntutan perusahaan. Nah, dalam hal ini juga, karakteristik manajer menjadi penentu utama keberhasilan manajer dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Selanjutnya, motivasi pemasaran. Motivasi merupakan suatu kumpulan proses psikologi yang memiliki kekuatan di dalam diri seseorang yang menyebabkan pergerakan, arahan, usaha, dan kegigihan dalam menghadapi rintangan untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi juga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen. Ada yang juga yang menyebutkan bahwa motivasi adalah kumpulan proses psikologi yang menyebabkan pergerakan arah dan kegigihan dari setiap sukarela yang mengarah pada tujuan. Indikator dan variabel tersebut terdiri dari kenyamanan, harga, dan memilih perusahaan yang sesuai. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi pemasaran adalah suatu kumpulan proses psikologi yang memiliki kekuatan di dalam diri seseorang yang menyebabkan pergerakan, arahan, usaha, dan kegigihan dalam menghadapi rintangan untuk mencapai suatu tujuan untuk melangsungkan proses penjualan yang dimulai dari perencanaan produk sampai dengan produk tersebut terjual.